Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pertama ini di kelas 11 kita akan membahas program linier. Ya. Pengertiannya atau definisi dari program linier itu apa? Ya. Bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu meminimumkan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Nah, untuk kendala di sini itu berupa persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Apa aja yang dipelajari di dalam program linier ini? Yang pertama, kita disuruh membuat model matematika. Yang kedua, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat HP. Dan ketiga, menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, ini ketiga ini yang akan kita pelajari ya. Materi prasyarat. Nah, sebelum masuk ke materi induknya tadi, program linier, kita harus memahami dulu sistem persamaan linier dua variabel atau yang disebut SPLDV, dan kedua pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dulu waktu kelas SMP ya. Sudah pernah dibahas, jadi nanti kita akan mengulangnya sedikit aja. Yang pertama kita ulang dulu materinya tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pengertiannya apa itu? Terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2. Ya, berarti sistem persamaan dua variabel itu terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2. Nah, contohnya ini bisa kamu lihat di layar, itu X tambah 2Y sama dengan 4 dan 2X tambah 6Y sama dengan 12. Nah, dari bentuk ini aja kita bisa tahu ciri-ciri dari SPLDV itu apa aja ya. Yang pertama dia mempunyai variabel ya, variabel yaitu X dan Y ya, bisa A, bisa Z ya, tergantung soalnya apa. Kemudian dia mempunyai konstanta. Konstanta itu bilangan asli ya, itu 4. Dan mempunyai koefisien yaitu 2Y. Dan dia ya, satu persamaan itu mempunyai variabel, konstanta dan koefisien. Nah, dari ciri-cirinya itu katanya tadi dua persamaan linier. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan masing-masing persamaan itu bervariabel 2. 1, 2 ya, bervariabel 2. Kalau dia bervariabel 3 itu udah beda lagi, itu namanya sistem persamaan 3 linier. Dan memiliki atau dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, sampai sini paham ya bentuk umum dari SPLDV. Contohnya ya, ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari lah ya. Pak Hadi, seorang peternak ayam dan sapi. Jumlah semua ternaknya itu 63 ekor dan jumlah semua kaki ternaknya 166 kaki. Jika banyak ayam dinyatakan dengan X dan banyak sapi dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linearnya itu, nah di sini kita disuruh
dari soal cerita ini kita disuruh membentuk sistem persamaan linear yang seperti tadi ya. Nah, pertama kita ketahui itu katanya kan ayamnya itu kita ibaratkan untuk X ya. X, ini kan ada X. Dan kemudian sapi itu Y. Selanjutnya jumlah ayam dan sapi. Nah, di sini kan ada diketahuinya. Jumlah semua ternak berarti sapi dan ayam ya, 63 ekor. Jumlah kaki ayam dan sapi itu berapa? 166 kaki. Nah, sekarang kita akan langsung membuat bentuk SPLDV-nya. Untuk yang ya, ingat SPLDV itu mempunyai dua persamaan ya, terdiri dari dua persamaan dan dua variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, untuk persamaan pertama kita lihat banyaknya ayam dan sapi. Nah, itu sama dengan 63. Maka bisa kita lihat banyaknya ayam itu, ayam bisa kita ganti dengan X ya. Dan sapi itu kita ganti Y, ditambah X tambah Y sama dengan jumlahnya 63. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, jumlah kaki dan ayam itu 166, di mana ayam itu memiliki 2 kaki dan sapi memiliki 4 kaki. Maka dari sini bisa kita ketahui 2X tambah 4Y sama dengan 166 ya. X-nya itu tadi ayam, 2 itu dari 2 kaki si ayam, dan makanya kita ganti 2X ya. 2-nya itu kita letak di depan ya, nggak ada penulisannya X2 itu nggak ada. Yang ada adalah 2X ya, angkanya di depan variabel, ditambah 4 ya, 4 kaki punya si sapi, maka kita ganti jadi 4Y sama dengan 166 jumlah kaki semua ternaknya. Jadi untuk sistem persamaan linearnya adalah X tambah Y sama dengan 63, 2X tambah 4Y sama dengan 166. Sampai sini paham? Bila ada pertanyaan atau yang kurang paham, nanti kamu bisa japri ibu ya. Mana bagian yang kurang paham di screenshotkan, ditandai mana yang kurang paham, nanti ibu jelaskan kembali. Nah, suatu SPLDV ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode ya. Pertama, metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran itu dari eliminasi dan substitusi, dan terakhir metode grafik. Nah, kita akan membahas satu metode aja ya. Nanti kalau kita semua bahas itu memakan waktu lama. Kita biasanya juga memakai metode campuran ya. Biasanya untuk menyelesaikan soal itu kita memakai metode campuran. Di sini ada contoh, carilah HP-nya dari 3X tambah Y itu sama dengan 6, 2X tambah 3Y sama dengan 11. Ya, kita turunkan dulu soalnya lagi. Langkah pertama kita itu mencari nilai X ya. Mencari nilai X berarti kita hilangkan nilai Y-nya. Langkah pertama ini kita menggunakan metode eliminasi. Kita turunkan lagi soalnya. Kita buat garis tepi 2 kanan kiri. Nah, kan katanya tadi kita mau mencari nilai X, berarti nilai Y-nya kita hilangkan dengan cara kemudian kita pindahkan nilai Y-nya itu dalam garis kolom ini ya.
Nah, Y ini kan yang atas ini memiliki nilai 1. Ya, kita letak di bawah. Dan 3Y ini memiliki nilai 3, kita letak di atas. Ditukar posisinya ya, jangan sejajar. Kemudian nanti kita kalikan 3X tambah Y sama dengan 6 ini kita kalikan 3, dan yang persamaan 2 ini kita kalikan 1. Nah, untuk ini paham ya? 3X dikali 3 itu 9X, Y kali 3 itu 3Y. 3 kali 6 itu adalah 18, dan persamaan keduanya dikalikan 1, berarti tetap nilainya kita kurangkan ya. Ini kita kurangkan. 18 dikurang 11 itu 7. 3Y kurang 3Y itu habis. 9X kurang 2X 7X. Nah, kan kita mau mencari nilai X-nya, jadi harus mentok ke X. Kemudian yang 7X ini kan ini ada koefisien dan variabelnya, jadi si 7-nya ini kita pindahkan kemari ya, pindahkan kemari ke ruas kanan. Jadi yang 7 ini kita turunkan dulu per, nah kalau misalnya sini dia punya variabel, kita pindahkan ke ruas kanan jadi bentuk seper ya, per 7. Nah, 7 yang ini diletakkan di bawah. Kita sederhanakan, X dari 7 per 7 adalah 1. Nah, nilai X nya sudah kita dapat. Sekarang langkah 2 itu mencari nilai Y menggunakan metode substitusi. Nah, ya kan bisa kamu lihat. Itu menggunakan metode substitusi itu bisa kamu gunakan salah satu persamaannya, mau persamaan 1 atau 2 kah ya. Bisa kamu pilih salah satunya. Yang ibu pakai ini yang persamaan 2. 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, 2 dikali 1 dari mana? 1 tuh dari yang kita cari tadi nilai X nya. Nah, si X ini kan kita udah cari nilai 1, kita ganti dengan 1, kita buat tanda kurung ya, tambah 3Y 3Y sama dengan 11 kita turunkan. Kemudian kita sederhanakan dulu lagi. 2 kali 1 itu 2 ya, ini kita kalikan, tambah 3Y sama dengan 11 kita turunkan kembali. Nah, untuk selanjutnya ini kan belum bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, caranya itu yang sama, sukunya yang sama, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta, yang sejenis lah, itu kita dekatkan supaya bisa kita jumlah atau kurangkan. Nah, yang sama ini adalah 2 dan 11 ya, 2 dan 11. Maka si 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di ruas kiri itu hanya tinggal 3Y. Nah, jadi di ruas kanan itu 11 dikurang 2. Nah, ini kenapa negatif? Ya, sedangkan di sini nggak ada negatif. Ingat ya, bila di sini bernilai positif, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 2. Bila di sini bernilai negatif, kita pindahkan ke ruas kanan atau kiri, itu berubah jadi tanda positif. Bisa kamu ingat ya, jangan salah dengan yang ini ya. Kita kurangkan, 3Y kita turunkan sama dengan 9 ya. 3Y. Nah, kita kan mencari nilai Y, jadi harus mentok Y. 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 9-nya turunkan per 3-nya kita letak di bawah pernya ya, 9 per 3, maka hasilnya adalah 9 sama dengan 3. Nah, tahu kan 3 dari mana? Nah, ini kan bilangan per. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi
3 ya, sama-sama bagi 3. 9 bagi 3 itu 3/1. Dan di dalam bilangan per itu, kalau per 1 itu kan nggak perlu ditulis, kita bulatkan menjadi 3. Maka untuk X sudah dapat nilainya, untuk Y udah ada nilainya. Nilai HP-nya itu adalah 1 dan 3. Jadi penulisan nilai HP itu begini ya, formatnya X dan Y, X, Y. Maka nilai X-nya dulu kita tulis, kemudian nilai Y-nya. Contoh berikutnya, Ani dan Ina membeli bahan kue pada toko yang sama. Ani membeli 3 kilo gula pasir dan 2 kilo tepung terigu seharga 52.000. Ina membeli 2 kilo gula pasir dan 3 kilo tepung terigu seharga 48.000. Harga 3 kilo tepung terigu itu berapa? Nah, misalkan kita ibaratkan kayak seperti tadi ya. Gula pasir itu kita ibaratkan itu X, variabel X, dan tepung terigu itu kita ibaratkan Y. Nah, untuk persamaan pertama itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini kita tahu ini. Membeli 3 kilo gula pasir itu berarti 3X, dan 2 kilo tepung terigu itu 2Y. Ya, sama dengan 52.000. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita ambil dari sini. Ada soalnya ya. 2 kilo pasir itu 2X, dan 2 kilo tepung terigunya kita ganti Y menjadi 3Y sama dengan 48.000. Ini persamaan kedua. Nah, bentuk persamaannya kita sudah selesai. Sampai sini masih ada lanjutannya lagi ya. Kan kita tujuannya mencari tepung terigu, harga 3 kilo tepung terigu. Jadi kita cari dengan eliminasi lagi, metode eliminasi dan substitusi. Kita turunkan dari persamaan 2 ini, persamaan 1 dan 2. Kita buat garis tepi 2. Nah, di sini ibu mau mencari nilai Y-nya ya. Ibu mau mencari nilai Y-nya. Kemudian kalau mencari nilai Y berarti nilai X-nya dihilangkan dan dimasukkan ke dalam garis tepi 2 ini. Nah, nilai X-nya tadi di sini 3X bernilai 3 kita letak di bawah, dan 2X ini bernilai 2 kita letak di atas. Kita tukar posisinya ya, jangan sejajar. Kemudian kita kalikan 3X kali 2 itu 6X, 2Y kali 2 itu 4Y, 52.000 kali 2 itu 104.000, dan yang bawahnya ini 2X kali 3 6X, 3Y kali 3 itu 9Y, 48.000 dikali 3 144.000. Kita kurangkan ya, kita kurangkan, dikurangkan 104.000 dikurang 144.000 itu negatif 40.000 ya. 4Y dikurang 9Y itu negatif 5Y. 6X kurang 6X ini habis kan, karena kita menghilangkan nilai X itu harus nilainya X-nya 0. Jadi di sini bisa kamu apa ya, dengan metode eliminasi ini bisa kamu pilih salah satunya, mau mencari nilai X atau Y. Nah, kemudian kita mentoknya harus ke Y ya. Kemudian min 40.000 per min 5 ya, di ruas kirinya itu jadi tinggal Y, dan kanannya itu jadi min 40.000 per min 5. Oke.
Y sama dengan 8.000. Loh Bu, negatifnya mana? Tapi di sini ada atas bawahnya negatif. Sini kok nggak ada lah. Ingat pelajaran SD ya. Ingat pelajaran SD itu berlaku untuk pembagian dan perkalian. Bila negatif jumpa positif, itu hasilnya adalah negatif. Bila negatif jumpa negatif, itu hasilnya negatif. Bila negatif jumpa negatif, hasilnya positif. Dan bila positif jumpa positif, hasilnya positif. Jadi bisa diingatkan ya, bila dia tandanya berbeda hasilnya negatif, bila tandanya sama hasilnya positif. Karena di sini di soal, di pembahasannya ini, negatif jumpa negatif itu adalah positif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian, tidak berlaku untuk tambah, penjumlahan atau pengurangan ya. Itu nilai Y nya. Y ini berarti apa tadi? Tepung terigu. Nah, kan ditanya tadi tepung terigu. Nah, udah pas ya. Jadi kita nggak usah mencari nilai X nya lagi, harga gula pasir nggak usah, sampai sini aja. Maka untuk harga 1 kilo tepung terigu itu 8.000. Nah, pertanyaannya 3 kilo bukan 1 kilo. Maka harga 3 kilogram tepung terigu itu 3 dikali dengan 8.000 sama dengan 24.000. Nah, ini bila SPLDV kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti bentuk soal ini, inilah dia cara menyelesaikannya. Contoh lagi. Toko Pak Untung menjual 5 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 30.000. Sedangkan harga 2 buku dan 5 pensil jenis yang sama itu 21.500. Jika Andi membeli 2 buku dan 3 pensil di toko tersebut, maka ia harus membayar berapa? Nah, caranya sama juga kayak tadi. Buku tulis itu kita buat adalah X ya, kita ibaratkan ini X dan pensil ini Y. Untuk persamaan pertama, nih permasalahannya yang pertama itu ini ya, 5X, 5 buku tulis. 5 buku tulis itu kita ganti X, 5X tambah 3 pensil berarti 3Y sama dengan 30.000. Kemudian persamaan keduanya 2 buku 2X ya, dan 5 pensil itu 5Y dengan harga 21.500. Nah, yang ditanya itu jika Andi membeli 2 buku berarti 2X tambah 3Y itu berapa ya. Kita turunkan dari 2 persamaan ini, kita buat garis tepi 2 lagi. Nah, di sini ibu mau mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Berarti kita hilangkan dulu nilai X-nya dan kita pindahkan nilai X-nya ke kolom garis tepi 2. 5X itu bernilai 5. Kita letak di bawah, 2X ini bernilai 2, kita letak di atas. Kita kalikan. 5X kali 2 itu 10X. Positif 3Y kali 2 itu positif 6Y. 30.000 kali 2 adalah 60.000. Nah, lanjut ke persamaan kedua. 2X kali 5 itu 10X. Positif 5Y kali 5 25Y, dan 21.500 kali 5 itu 107.500. Kita kurangkan ya, 60.000 dikurang 107.500 itu adalah negatif 47.500. 6Y dikurang 25Y itu min 19Y. 10X kurang 10X habis. Y nya
min 47.500 per min 19 ya. Y itu adalah 25.000. Sudah dapat nilai Y-nya. Sekarang kita cari nilai X-nya dengan cara substitusi. Nah, ambil salah satu persamaan. Di sini Ibu ambil persamaan pertama. 5X tambah 3Y sama dengan 3.000. Kita turunkan 5X tambah 3 kali 2.500 dari mana? Dari nilai Y-nya ini. Ya, maka untuk Y-nya ini kita ganti dengan angka 2.500 kali sama dengan 30.000. Kemudian 5X yang kita turunkan kembali, 3 kali 2.500 adalah 7.500 sama dengan 30. Yang sejenis kita dekatkan, berarti di sisi kiri itu tinggal 5X dan sisi kanan itu 30.000 dikurang 7.500 ya. 7.500 nya ini kan dia bernilai positif, bila kita pindah ke ruas kanan jadi bernilai negatif. 5X sama dengan 22.500. X sama dengan 22.500 per 5, maka X adalah 4.500. Maka untuk harga 2 buku dan 3 pensil itu 2X tambah 3Y sama dengan 2 X yang diganti dengan 4.500 dan tambah 3Y, 3 kali 2.500, Y nya ganti dengan 2.500, maka hasilnya 9.000 tambah 7.500 dan sama dengan 16.500. Nanti bisa kalian hitung kembali ya, benar nggak hitungan Ibu ini. Nah, untuk materi kali ini tentang SPLDV ini sampai sini aja. Kita lanjut dengan tugas pertama kita. Ini ada 3 soal, kamu kerjakan. Aturan mengerjakannya itu tulis di buku latihan matematika, foto dan upload file tugas kamu di Google Classroom Matematika. Jangan lupa menulis nama dan jurusan kamu supaya Ibu bisa memudahkan mengoreksinya. Ya. Kemudian perhatikan waktu batas pengumpulan. Ya, pengumpulan. Bisa kamu lihat di Google Classroom. Jangan sampai terlambat sehingga kamu tidak dapat nilainya. Sekian, sampai sini materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.